Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nur Arifin, Bupati Trenggalek. Pertama-tama saya mengucapkan permintaan maaf dikarenakan kami sekarang sedang dalam tahapan persyaratan pencalonan sehingga harus menghadiri tes kesehatan di Surabaya, maka belum bisa mendampingi seluruh rekan-rekan OPD Kabupaten Trenggalek beraudiensi, berdiskusi bersama tim penilai dari Kemenpan RB. Jadi yang sangat saya hormati seluruh tim, tanpa mengurangi rasa hormat kami membuat video ini sebagai bentuk kepedulian kami sebagai bagian dari kemajuan Kabupaten Trenggalek beserta seluruh OPD yang telah berjuang bersama masyarakat mengupayakan perbaikan demi tercapainya cita-cita kemerdekaan dan cita-cita Presiden Joko Widodo. Dan juga salam hormat kami kepada Bapak Menteri, Bapak Cahyokumolo. Pertama kami ingin menyampaikan tentang bagaimana evaluasi penerapan reformasi birokrasi. Dulu sebelum kami menjabat, kalau mendengar reformasi birokrasi ini, kalau masyarakat sipil tentunya suka begitu. Karena kita selalu mempersepsikan bahwa masalah pelayanan ini karena dalam tanda kutip ketidakprofesionalan birokrasi. Tetapi begitu kami masuk ke dalam, sebenarnya sedih juga gitu. Sebenarnya saya melihat rekan-rekan ini bekerja sudah sangat luar biasa gitu. Tetapi di luar selalu dianggap tidak cukup. Karena apa? Masyarakat selalu demanding more, meminta yang lebih, meminta yang lebih, meminta yang lebih. Dan itu wajar, apalagi saat ini kita berada di dunia yang serba cepat. Informasi serba terbuka, sehingga kalau kita masih menggunakan pendekatan kekuasaan, pendekatan power, pendekatan administratif semata, maka tentu masyarakat banyak yang tidak puas. Maka kemudian kami di Kabupaten Trenggalek melaksanakan beberapa agenda perubahan. Salah satunya bagaimana diawali dengan manajemen perubahan, di mana kita ingin membawa satu paradigma baru, paradigma yang bukan hanya dipahami oleh pucuk pimpinan, dalam hal ini bupati atau wakil bupati, tetapi paradigma yang muncul dari kesadaran kolektif, kesadaran bersama akan pentingnya satu perubahan. Sebelum masuk ke sana, saya ingin menggambarkan dulu mengapa paradigma ini menjadi penting. Karena di Kabupaten Trenggalek kita tahu kita manajemen melayani kurang lebih 800-an ribu masyarakat Kabupaten Trenggalek dengan area yang topografinya banyak yang pegunungan, dataran tinggi yang tidak bisa diakses dengan mudah oleh pelayanan dasar. Kadang kita dari pusat kota ke daerah yang paling tepian itu bisa 2 jam jarak tempuh. Bayangkan bagaimana beratnya pelayanan yang harus dilakukan oleh para birokrat kita, para abdi-abdi masyarakat kita. Kemudian kita masuk dalam situasi yang kondisi kemiskinan waktu itu ada di angka sekitar 15-14% yang kita berusaha turunkan. Kemudian kita menghadapi prevalensi stunting 2 tahun terakhir 30% di masa rilis awal. Saat ini sudah mencapai 13,39 dan alhamdulillah kemiskinan kita menjadi salah satu yang laju penurunannya paling cepat di Jawa Timur. Ini semua tercapai karena kita memiliki kesadaran kolektif tentang betapa pentingnya kita memberikan pelayanan yang tidak sekedar rutinitas, tetapi kita punya satu agenda setting yang persepsinya sama. Apa itu? Yaitu manajemen perubahan kita mengacu kepada, saya lebih senang mengatakan bahwa birokrasi jangan direformasi lah. Maksudnya jangan kemudian memposisikan birokrat-birokrat kita ini jadi pihak yang paling bersalah lah gitu. Tetapi saya ingin malah mendekatkan kepada paradigma birokrasi kita ini harus kolaborasi. Itu saja gitu. Karena sebenarnya bukan karena kita yang bersalah, tetapi kita tidak boleh mempersepsikan diri bahwa segala urusan itu bisa beres oleh pemerintah, oleh birokrat. Nah itu paradigma yang harus digeser pertama kali. Jadi pemerintah bukan satu-satunya tools untuk mencapai solusi. Kemudian yang kedua, sekarang kita bekerja bukan berbasis lagi adanya anggaran, tetapi berbasisnya adalah berbasis kinerja. Jadi kalau tidak ada anggarannya pun, bagaimana kinerjanya bisa tercapai?
Ya kita nanti kembali lagi kepada bagaimana kita bisa memaksimalkan kolaborasi. Terus kemudian yang ketiga, kalau itu semua dilakukan, ada trust dari masyarakat, maka tujuan akhirnya adalah membuat masyarakat puas. Makanya kita lebih suka mengatakan bahwa manajemen perubahan kita adalah berbasis collaborative governance, kemudian performance based, dan juga public satisfaction atau kepuasan masyarakat. Jadi itu tiga agenda penting, kesadaran penting yang kita pupuk di Kabupaten Trenggalek, dan itu akan tercermin di dalam setiap kebijakan-kebijakan kita. Secara umum, contoh bagaimana collaborative governance. Kita berbicara tadi seperti terkait masalah kemiskinan. Ketika dulu kita mengatakan bahwa kemiskinan itu hanya urusannya negara, dalam hal ini pemerintah, maka mungkin sampai sekarang kemiskinan ini tidak akan terjadi satu penurunan angka kemiskinan yang sedrastis seperti sekarang kalau kita bekerja sendiri. Tetapi apa waktu itu yang kita lakukan? Kita mengajak kolaborasi masyarakat. Masyarakat kita ajak sedekah informasi. Jadi boleh menginformasikan siapa sih yang miskin belum tertangani, atau ada ada satu profil kemiskinan seperti apa yang harus segera ditangani. Silahkan sedekahkan informasi. Ini bukti keterbukaan kita. Kemudian kalau dulu orang miskin ini masalahnya kan banyak. Ada yang miskin tidak bisa berobat, ada miskin yang tidak bisa mengakses pendidikan, ada miskin yang macam-macam, tidak bisa mengakses rumah layak, air bersih, dan mereka tidak tahu mengeluhnya kepada OPD yang mana gitu, dan kadang-kadang datang ke dinas sosial, oh itu ada di dinas teknis itu tersebut, sehingga dipingpong kanan kiri. Kemudian kita pengen ada satu layanan rujukan terpadu, sehingga kita kemudian membuat satu movement, gerakan yang namanya Gerakan Tengok Bawah, di mana kemudian ada satu pelayanan sistem layanan rujukan terpadu yang kita sebut dengan Posko Gerta. Nah, disitulah tempat orang bisa sedekah partisipasi. Jadi ada sedekah informasi, ada sedekah partisipasi, sampai sedekah rizki. Kita mengajak seluruh komponen masyarakat untuk kemudian bisa menunaikan zakatnya di dalam Basnas, sehingga kemudian ketika ada orang miskin yang belum teranggarkan atau belum ter-SK-kan tetapi betul-betul miskin, kita tanggulangi sementara melalui itu. Nah, ini paradigma baru, dan bahkan setelah semua movement itu berjalan, perdanya baru kita buat lanjutan gitu. Karena kita punya trial and error, kemudian kita tahu mana yang kurang, mana yang perlu diperkuat, mana yang perlu disokong anggaran. Kemudian setelah sistem itu telah bagus, sampai menjadi satu percontohan Bappenas juga gitu, pola penanganan kemiskinan kita, baru kemudian itu kita regulasikan, kita bakukan, kita formalisasikan melalui sebuah perda. Nah, ini satu hal yang menurut kami bagaimana kesadaran kolektif, gotong royong seluruh OPD dalam rangka satu hal saja, penanggulangan kemiskinan. Nah, ini manajemen perubahan yang kita usung, sehingga di Kabupaten Trenggalek kita pengen bahwa seluruh birokratnya harus melayani. Melayani tadi berarti dinilai dari bagaimana public satisfaction-nya, kepuasan masyarakatnya, kemudian profesional yang dimaksud adalah bagaimana sesuai dengan kinerja atau performance base ya. Kemudian kinerjanya terukur, indikator sasarannya terukur, sehingga nanti akuntabilitas kinerja pemerintahnya pun bisa terukur dan terbukti pada sakitnya nanti di bagian ujungnya gitu. Apakah outcome-nya ini tercapai. Nah, itu satu hal besar di dalam satu area perubahan. Dari semua area perubahan reformasi birokrasi, saya ingin reformasi birokrasi ini bisa sukses, sehingga narasi yang dibangun adalah bukan birokrasi ini adalah sumber masalah, tidak gitu. Tetapi birokrasi ini harus sadar bahwa tidak bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Maka agendanya adalah collaborative governance. Bagaimana pemerintahan yang bisa berkolaborasi. Bahkan bisa saja inisiasi itu tidak harus datang dari pemerintah gitu. Tapi inisiasi bisa datang dari masyarakat. Sehingga kalau masyarakat ikut mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai juga dengan pengawasan, maka masyarakat akan muncul trust. Kalau masyarakat sudah trust, maka segala apapun yang akan dilakukan, program apapun, itu tidak akan menjadi sekedar program. Kalau program itu pemerintah ada duit apa, ada anggaran berapa, baru kita jalan. Tapi kalau program ini sudah dilihat oleh masyarakat menjadi satu movement, satu gerakan, ini akan menjadi satu kolaborasi besar untuk membawa kemajuan di daerah. Itu satu hal di manajemen perubahan. Selanjutnya, kita ngomong masalah
satu dari sekian agenda perubahan, yaitu perundang-undangan. Kita selalu sering mendengar Pak Presiden, Bupati jangan banyak-banyak bikin perda, jangan banyak-banyak bikin perbub. Kita ini bukan negara undang-undang dan kadang membuat kita sulit bergerak karena aturan-aturan yang kita buat sendiri. Nah, jadi dalam meregulasikan satu undang-undang, kita memakai pendekatan tidak hanya formal bahwa regulasi itu harus ada, tetapi regulasi itu untuk apa? Sehingga tadi kita sudah sebut bagaimana area manajemen perubahan kita. Kemudian nilai itu, value yang sudah menjadi satu kesepakatan kolektif tersebut harus juga turun di dalam satu mekanisme pembuatan perundang-undangan. Sehingga jangan kemudian hanya melihat pasal demi pasal, tetapi dalam membuat perundang-undangan juga harus memasukkan ruh daripada kolaboratif governance tadi, ruh daripada bagaimana berbasis kepuasan masyarakat, bagaimana berbasis kinerja. Salah satunya apa? Salah satunya pahami dulu visinya apa. Bukan hanya sekedar visinya Bupati, tetapi visinya Pak Presiden sampai turun kepada Bupati, ini visinya apa? Kemudian visinya apa? Regulasi yang sudah ada seperti apa? Akomodatifkah terhadap kemudian tercapainya kepuasan masyarakat tadi? Yang kemudian itu menjadi ukuran daripada kinerja para aparatur sipil negara kita dan para birokrat kita yang ada di dalam birokrasi kita. Nah, kalau kemudian regulasi itu menghambat katakanlah, kemudian kita masih punya satu kreasi, kita masih punya satu kolaborasi yang itu bisa menghasilkan inovasi. Atau perundang-undangannya jika tidak ada hal yang dilarang gitu ya di peraturan perundang-undangan yang di atasnya, ya berarti kita harus memiliki satu kreasi baku di dalam menyusun satu perundang-undangan kita. Termasuk kami mencontohkan termasuk bagaimana undang-undang perda mengenai penataan toko swalayan berjaringan. Waktu itu ada satu diskursus yang menarik. Diskursusnya adalah bagaimana membatasi jumlah toko swalayan berjaringan di kecamatan masing-masing. Jadi alasannya karena untuk perlindungan terhadap toko atau pasar tradisional, maka swalayan berjaringan harus dibatasi jumlahnya. Kemudian pertanyaan saya, kalau katakanlah satu kecamatan dibatasi hanya 4 toko, kemudian saya bertanya, apakah 4 toko ini kemudian tidak menjadi monopoli? Kan bisa jadi 4 toko yang punya saya, kemudian yang untung hanya saya, kemudian yang lain tidak ada persaingan yang sehat di dalam satu bisnis. Ini undang-undang kita melindungi pasar tradisional atau melindungi orang yang punya modal kemudian menguasai toko-toko swalayan berjaringan ini. Nah, kemudian kita muncul dengan satu kreasi, satu inovasi yang juga tidak melanggar aturan yang di atasnya adalah setiap toko swalayan berjaringan boleh berdiri di Kabupaten Trenggalek. Wong toh juga izinnya dari pusat, dia bisa membuat cabang di seluruh Indonesia kok. Kalau kita tutup sama sekali juga nggak fair. Kalau kita batasi, takutnya malah melindungi, menghegemoni monopoli karena dimiliki oleh segelintir orang. Tetapi yang kita kerjakan apa? Boleh berdiri, tapi pemegang franchise-nya adalah koperasi, jadi berdiri di atas koperasi, dan itu terikat juga dengan aturan koperasi, sehingga kalaupun tumbuh banyak, yang punya adalah koperasi, yang punya adalah urunan sahamnya masyarakat. Nah, ini bagaimana kita membuat satu perundang-undangan itu dengan menjawab kepuasan masyarakat dengan outcome-nya, karena kita punya outcome apa? Kita punya outcome rasio Gini harus dipersempit sehingga ada pemerataan ekonomi. Sehingga kalau pemerataan ekonomi berarti pelaku ekonominya harus orang banyak. Kalau ada hasil harus dibagi orang banyak. Nah, ini yang kita lakukan. Jadi kami punya perda-perda inovatif semacam itu didorong dari kesadaran kolektif bahwa kita ujungnya adalah kepuasan masyarakat, sehingga kinerjanya harus diarahkan menjawab setiap outcome yang ada. Kemudian basisnya adalah tidak bisa birokrasi bekerja sendiri. Karena kita bukan satu-satunya orang yang maha hebat yang bisa menyelesaikan semua masalah di kabupaten, tetapi butuh tangan-tangan kolaborasi, butuh aksi-aksi kolaborasi. Nah, sehingga perundang-undangan pun juga harus bisa mengakomodir semangat kolaborasi itu. Sehingga visi kemudian bertemu dengan regulasi, ditambah kolaborasi dan juga kreasi, maka menghasilkan satu inovasi. Nah, inovasi ini
kemudian jika diimbangi dengan integrity, maka akan menghasilkan satu revolusi atau perubahan yang sangat cepat gitu. Karena kalau sekedar inovasi mungkin di satu satuan, tapi kalau inovasi sudah menjadi satu budaya, kemudian ditambah semua birokratnya, kemudian berintegritas, semuanya berinovasi dan berintegritas, maka ini akan menjadi satu perubahan yang besar, satu revolusi menyambut Indonesia Emas tahun 2045 yang bisa dimotori dari para birokrat-birokrat kita. Jadi sebenarnya reformasi birokrasi tidak mengacu kepada birokrat sebagai satu masalah gitu, tetapi birokrat adalah bagian solusi bersama masyarakat. Kuncinya harus ada kolaborasi berbasis kinerja dan juga mengacu kepada kepuasan masyarakat. Caranya seperti apa? Pahami dulu visinya, kemudian kita susun regulasinya yang mengakomodir kreativitas dan juga kolaborasi sehingga menghasilkan satu inovasi. Kemudian ditambahkan nilai-nilai integritas, maka inovasi dan integritas itu akan membentuk satu revolusi atau perubahan kemajuan yang cepat di masyarakat. Selanjutnya kita beranjak kepada area dari 8 area perubahan, yaitu terkait dengan penataan dan penguatan organisasi. Kita sama-sama tahu sebenarnya Pak Presiden menginginkan organisasi yang lean, yang ramping sehingga bergeraknya lebih lincah. Kemudian satu keputusan itu bisa diambil tidak melalui satu jajaran eselon yang berjenjang sehingga pengambilan keputusannya bisa cukup lama. Nah, ini yang kita laksanakan. Kita telah mengalami beberapa perubahan SOTK. Kita menggabungkan beberapa dinas-dinas yang serumpun. Contoh bagaimana dinas sosial kita gabungkan dengan pemberdayaan perlindungan perempuan dan anak. Karena apa? Karena urusan-urusan anak, kerentanan dan sebagainya ini banyak, kemudian butuh juga sentuhan dari dinas sosial, tidak hanya ngurusi masalah kemiskinan tetapi juga kelompok rentan. Kemudian juga tentang bagaimana kita saat ini berusaha merubah beberapa jabatan-jabatan eselon struktural ini kepada jabatan-jabatan fungsional. Contohnya seperti yang ada di Satpol PP, BKD, Inspektorat, Dinas Pertanian. Ini dengan harapan mereka yang punya spesifikasi kemampuan khusus atau kemampuan tertentu, ini bisa menjadi pejabat fungsional yang memang kemudian concern di bidang itu, sehingga apa? Sehingga dari hari ke hari dengan adanya satu pemahaman atau satu fokus terhadap bidang tertentu, harapannya ini akan memunculkan satu inovasi-inovasi yang berkelanjutan. Kemudian direktur rumah sakit memiliki satu inovasi yang namanya nastar, itu nunggu asik tanpa stres itu. Apa di dalam nastar itu? Kan biasanya kalau orang sakit berobat atau menunggu pelayanan tertentu itu ada jeda masa tunggu yang lama. Nah, di dalam masa tunggu yang lama itu diberikan promotif preventif bagaimana masyarakat bisa berpola hidup sehat, sehingga ketika mereka menunggu pasien yang sedang mendapatkan treatment atau pelayanan atau perobatan, itu masyarakat yang menyertai yang ada di rumah sakit itu mendapatkan edukasi tentang bagaimana pola hidup yang sehat gitu. Dan ternyata tren di Kabupaten Trenggalek, penyakit-penyakit yang menyebabkan kematian ini bukan penyakit yang disebabkan oleh bakteri atau resiko penyebaran dari luar, tetapi lebih banyak kepada pola hidup. Nah, sebenarnya kalau promotif preventif ini bisa terspreading atau tersebar ke seluruh masyarakat, maka sebenarnya bisa kita kurangi resiko penyebaran penyakit atau resiko fatalitas karena penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pola hidup. Nah, ini yang akhirnya kemudian kami harapkan di dalam jangka panjang karena adanya satu struktur penataan dan penguatan organisasi yang tepat, kemudian bisa menginlinekan seluruh sektor pelayanan ini memiliki cita-cita yang sama, sehingga kemudian kita semakin jelas apa yang ingin kita capai. Jadi jangan seakan-akan kalau puskesmasnya promotif preventif, kalau orang sakit pokoknya ya dibawa ke rumah sakit, sehingga rumah sakit cuma bagaimana caranya orang yang sakit ini bisa sembuh. Ya padahal kalaupun hari itu penyakitnya sembuh terus kemudian pola hidupnya tetap tidak berubah, ya tidak akan menjadi solusi gitu, karena penyakit ini bisa datang karena pola hidup juga yang nggak baik. Ini contoh di satu entitas pelayanan dasar bagaimana kita menata organisasi kita di sektor
kesehatan. Ya, selanjutnya kita masuk ke area perubahan yang selanjutnya, yaitu penguatan ketatalaksanaan. Karena kita tahu sebagus apa visi, misi, cita-citanya kalau kemudian itu tidak terformalisasi. Memang yang baik ketika budaya kinerja, budaya berbasis kolaborasi, budaya berbasis kinerja, budaya berbasis kepuasan masyarakat itu kalau sudah menjadi budaya itu sangat baik gitu. Tetapi untuk mengarah itu agar bisa menjadi satu budaya harus dibiasakan dulu lewat formalisasi. Ya contoh kalau kita masuk kantor harus jam 7, itu kan formalisasi. Kalau tidak jam 7 masuk, telat kita berikan hukuman gitu. Tetapi ada yang juga sudah berbudaya disiplin gitu, sehingga sebelum jam 7 mungkin sudah masuk. Nah, agar mencapai satu budaya itu kita butuh formalisasi yang kita sebut dengan ketatalaksanaan. Salah satunya bagaimana membuat satu proses bisnis SOP yang itu disepakati bukan hanya antara pelaksana tetapi juga diketahui oleh masyarakat gitu. Sehingga contoh di dalam pelayanan terpadu satu pintu, bagaimana kemudian berapa hari waktu tenggat yang diperlukan untuk kemudian mengurus satu proses perizinan. Dan sekarang kita sedang kembangkan, kita sudah sinergi integrated dengan OSS, kita kembangkan juga untuk proses tracing-nya. Proses tracing sehingga masyarakat bisa tahu sampai sekarang di mana perizinan kita berada, sehingga kalaupun ada kendala, katakanlah kendalanya sedang direview oleh dinas teknis terkait dengan bagaimana UKL UPL atau izin lingkungannya, bagaimana yang lain. Nah, ini yang diperlukan, satu proses bisnis yang sebenarnya disepakati dan diketahui oleh tidak hanya pelaksana tetapi juga oleh publik. Kemudian yang selanjutnya, SOP ini harus kita evaluasi. Seperti contoh bagaimana di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kita tahu bahwa seluruh dinas atau pencatat administrasi ini harus mendapatkan SK dari kementerian. Nah, ini kan juga kalau dilihat secara regulasi ini dalam tanda kutip demi keamanan data ini baik gitu ya, karena data kependudukan ini adalah satu database nasional yang harus dilindungi kerahasiaannya, tetapi di dalam hal kerja yang cepat ini bisa jadi juga menjadi satu hambatan, karena kalau petugas pencatatnya ini haruslah orang yang di SK oleh kementerian, dalam hal ini mungkin juga dirjen, ini kan juga menjadi butuh alur birokrasi dari daerah sampai ke pusat yang juga tidak gampang gitu, hanya sekedar SDM. Nah, kemudian bagaimana SOP-nya ini kemudian bisa kita evaluasi? Salah satunya kita membuat UPT, unit pelayanan terpadu di kecamatan-kecamatan terluar, sehingga pelayanan tidak harus datang ke kabupaten, yang seperti saya ceritakan di awal bahwa untuk mengakses pelayanan dasar aja bisa sampai 2 jam begitu. Terus kemudian selain itu kemudian kita tahu bahwa desa ini adalah basis yang paling dekat dengan masyarakat, maka desa kita bekali dengan aplikasi Sikuda. Ya, sistem informasi administrasi kependudukan desa, yang dimana kepala desa bisa melihat data masyarakatnya, siapa yang sudah punya KTP, siapa yang belum. Nah, sehingga desa bisa secara kolektif kemudian melengkapi persyaratan-persyaratan seluruh warga negara. Bahkan saya minta semua harus diakui sebagai warga negara, khususnya yang nggak punya KTP itu malah mereka yang sudah lahir sebelum zaman kemerdekaan, yang sekarang sudah sepuh-sepuh itu malah kadang-kadang nggak punya KTP, sehingga jangankan dapat bantuan diakui sebagai rakyat Indonesia saja tidak gitu. Terus kemudian mereka yang ODGJ dan lain sebagainya. Nah, dengan adanya sistem Sikuda itu memudahkan kepala desa dan perangkatnya untuk kemudian mengetahui siapa orang yang sudah waktunya punya KTP, belum punya KTP, dan siapa orang-orang yang akan 17 tahun yang akan punya KTP. Ini harus dipersiapkan sehingga tidak akan ada lagi nanti kemudian ganjalan-ganjalan kependudukan karena tidak terregistrasi sebagai warga negara Indonesia. Nah, kemudian SOP-nya kita rubah, pelayanan tidak hanya di kantor-kantor, tetapi kemudian ada pelayanan yang namanya jemput bola, ya, jebol gitu ya, jemput bola, sehingga Adminduk bisa dituntaskan dalam 1-2 hari pelayanan, datang ke desa-desa. Dan kemudian kita dengan SOP itu kita juga akhirnya dengan ketatalaksanaan yang jelas kita juga bisa ukur sumber daya yang perlu dipersiapkan. Kita siapkan sepeda motor trail yang dilengkapi dengan box yang isinya adalah komputer, terus kemudian perekaman biometrik dan sebagainya. Nah, ini sangat membantu, dan bahkan sekarang kita memiliki inovasi pengantaran dokumen kependudukan ini tidak perlu lagi terus kemudian di masa pandemi COVID-19 ini kemudian harus datang ke kantor. Kita berdayakan yang namanya ojek online provider yang dimiliki oleh putra daerah lokal
Kabupaten Trenggalek, sehingga kemudian ini bisa memunculkan satu lapangan pekerjaan, satu penghasilan bagi UMKM kami yang berhimpun di dalam ojek online. Kemudian ini juga mempercepat pelayanan karena tidak perlu kemudian para administrator kependudukan yang di desa itu mengambil dokumen di Kabupaten Trenggalek, sehingga dokumen malah kami antar. Nah, ini salah satu bagaimana ketatalaksanaan itu menjadi sangat penting karena ada satu perubahan paradigma tadi di awal itu menyebabkan evaluasi SOP itu bisa terjadi. Juga bagaimana sistem pelayanan berbasis elektronik ini sudah menjadi satu keharusan gitu. Karena dunia sekarang bukan lagi yang cepat mengalahkan yang lambat, tetapi yang sangat cepat mengalahkan yang cepat gitu. Ini eranya satu keterbukaan informasi. Masyarakat kalau tidak puas bisa mengeluh di mana-mana, di Facebook, di media sosial dan sebagainya. Dan masyarakat sekarang itu lebih dekat dengan handphone mereka daripada dengan kantor-kantor pelayanan publik yang lain. Tetapi hal yang paling dekat dengan masyarakat saat ini handphone. Jadi bagaimana kita bisa menggeser pelayanan kita ke smartphone, ke handphone para masyarakat. Salah satunya adalah Kominfo sekarang mengembangkan satu sistem yang namanya Petung Dadi. Itu di mana pengurusan SKCK, pengurusan surat pengantar tidak mampu dan lain sebagainya itu bisa dilakukan di dalam satu platform Petung Dadi yang sudah berbasis tanda tangan elektronik, sehingga kepala desa yang pekerja keras, yang sering belusuan, sering meninjau padat karya tunai dan sebagainya, yang tidak sempat ke kantor desa dalam jumlah waktu yang lama, karena di desa ini kan mobilitas warga dan juga kebutuhan akan hadirnya kepala desa di lapangannya juga sangat penting. Maka kepala desa tidak ada alasan lagi karena mereka sudah menerima disposisi dan pengajuan surat, tinggal melakukan tanda tangan elektronik dengan kemudian memasukkan PIN dari mereka. Nah, kemudian setelah kepala desa melakukan verifikasi dan tanda tangan elektronik akan dilanjutkan kepada kecamatan. Pak Camat pun juga melakukan hal yang serupa, dan dokumen bisa tinggal dicetak dimanapun, tidak harus datang ke kantor desa dan lain sebagainya. Ini contoh bagaimana penerapan pelayanan kita yang berbasis elektronik. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana keterbukaan informasi didorong. Saat ini kami memberikan sebuah semangat atau keteladanan bagi seluruh OPD. Dulu OPD sebelum kami menjabat, waktu awal menjadi wakil bupati dan sekarang bupati, belum semua OPD memiliki media sosial. Padahal masyarakat kita hampir 40%, 50% itu bermedia sosial, baik melalui platform Facebook, WhatsApp, maupun Instagram. Nah, saat ini kita wajibkan semua OPD memiliki akun Facebook, memiliki akun Instagram. Harapannya apa? Kalau masyarakat ada keluhan, kita bisa CC, kita bisa tag gitu ya, sehingga langsung masuk semuanya. Ini eranya keterbukaan informasi. Kalau ada yang perlu diklarifikasi, langsung kemudian diklarifikasi di sana. Dan bahkan kami Bupati memiliki konsep laporan harian yang namanya Bupati Lapor Rakyat. Dan itu juga akhirnya ditiru oleh dinas-dinas yang lain, di Instagram Bapeda Litbang gitu, kemudian mengupdate hari ini ada rapat apa, kemudian apa yang dibahas, kemudian hasil keputusannya apa. Di Lapor Rakyat tidak hanya menggambarkan Bupati saat ini sedang undangan kemana, bahkan juga apa yang hari ini sedang saya tanda tangani, keputusan apa, kemudian rapat apa yang sedang kita bahas. Ini adalah hak dari warga masyarakat. Karena sebenarnya kita duduk di sini kan adalah sedang mengadministrasikan segala sumber daya yang sebenarnya juga kepunyaan masyarakat, karena pajak ini juga dari rakyat gitu. Itu bukan duit APBD, bukan duit kita pribadi, tetapi duit rakyat yang harus kita kelola, kita kembalikan untuk pelayanan publik. Jadi itu konsepnya, dan jika masyarakat punya keluhan, kita punya platform lapor, layanan pengaduan online rakyat. Kita punya nomor hotline lokal di Kabupaten Trenggalek yang terintegrasi juga dengan sistem SPAN-nya Menpan, SPAN lapornya Menpan RB. Sehingga itu yang kita lakukan di dalam satu ketatalaksanaan, sehingga tadi diawali dari manajemen perubahan yang sudah merubah mindset, terus kemudian bagaimana cara pandang kita terhadap regulasi, terus kemudian bagaimana kita menurunkannya di dalam penguatan organisasinya. Nah, sehingga kalau organisasinya sudah lean, kemudian tata laksana di dalamnya seperti apa. Nilai pentingnya adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan SOP. SOP itu harus mengikuti zaman, harus mengikuti kemauan masyarakat.
harus mengikuti kemauan masyarakat. Masyarakat pengennya dilayani seperti apa, itu yang paling penting. Kalau masyarakat pengennya dilayani cepat, ya SOP-nya harus ditunjukkan gitu. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk mengakses satu pelayanan. Nah, ini contoh bagaimana ketata laksanaan dilakukan di era collaborative governance yang sedang kita bangun dan kita dewasakan di Kabupaten Trenggalek. Tentu belum sempurna, tetapi dengan masukan Bapak Ibu dari tim penilai, nanti rekomendasi-rekomendasi itu yang akan kita bawa untuk melakukan perubahan yang lebih baik. Nah, selanjutnya setelah tadi ketata laksanaan, kita sekarang beranjak kepada siapa yang melaksanakan, yaitu SDM dan aparatur kita. Ini juga bagian penting dari 8 area perubahan yang diusung di dalam manajemen reformasi birokrasi yang dilakukan, yang kita sebut di Trenggalek ini collaborative governance arahnya ya. Nah, kalau ketata laksanaan tadi kita ngomong sistem, prosedur, kemudian bagaimana bisnis proses, kemudian bagaimana IT-nya. Kalau IT ini di program A, di program B, di program C, ya sudah sesuai dengan program yang kita buat. Tetapi kalau SDM ini kan di program A bisa jadi jalannya B gitu, karena SDM ini ada imun, ada iman gitu. Jadi imun ini kalau nggak sehat, lagi lesu ya nggak produktif. Apalagi kalau nggak yang imannya naik turun dan nggak ada iman ini naik terus gitu. Pasti kalau ada godaan ini bisa meleng-meleng ke kanan kiri. Nah, ini juga terjadi kepada semua orang lah, termasuk saya. Nah, tetapi bagaimana cara kemudian itu bisa tetap on the track di dalam SDM dan aparatur itu. Prinsipnya adalah bagaimana seluruh masyarakat ikut menjadi bagian dari sistem yang mengontrol gitu. Sehingga seperti kalau kami dipilih langsung oleh rakyat ya, kemudian semua yang kita lakukan dilihat langsung oleh rakyat gitu kinerjanya. Maka ya kita takut kalau tidak kemudian berjalan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat. Tetapi kadang birokrat ini karena saya punya akses kok, karena saya dekat kok, karena kayak saya ini kok gitu, sehingga kadang-kadang tidak mengacu kepada basis kinerjanya gitu, dan tidak punya hutang langsung kepada rakyat. Kadang-kadang kalau diminta untuk melayani rakyat itu kadang-kadang seakan-akan ada logika yang terputus, padahal nggak sadar bahwa yang dimakan, yang dinikmati, fasilitas dan sebagainya itu juga yang membayar adalah rakyat gitu. Maka kita harus memastikan dulu gitu, SDM ini formasinya seperti apa, SDM yang menempati tempat-tempat yang kita inginkan yang strategis ini seperti apa, sehingga kita butuh satu perencanaan kebutuhan pegawai yang sesuai dengan kebutuhan, bukan hanya sekedar kebutuhan organisasi, tetapi organisasi yang menjawab masalah masyarakat. Sehingga sekarang kita sudah punya formasi yang mengarah ke sana. Kemudian proses penerimaan pegawai, kami sangat berterima kasih saat ini PNS ini, CPNS-nya sudah dilakukan secara online, secara nasional gitu ya, baik yang dilakukan oleh KSN ataupun juga Menpan, sehingga sekarang jadi bupati ini agak enak begitu. Enaknya apa? Biasanya dititipin gitu, Pak Bapak kan bupati, saya titip anak saya jadi PNS. Wah, ini kita nggak bisa lagi kita. Ya, semuanya sudah berbasis sistem, sudah berbasis kompetensi gitu. Sehingga silahkan kemudian sistem yang akan menilai siapa yang paling layak untuk masuk diseleksi menjadi PNS. Nah, ini yang paling penting. Kemudian dikembangkan berbasis kompetensi. Salah satunya juga bagaimana kita memberikan satu reward and punishment di dalam organisasi kita untuk kemudian merangsang daya kreasi, daya inovasi. Saat ini biasanya kan kalau yang punya fasilitas untuk kemudian studi atau belajar di luar negeri ini biasanya kepala daerah gitu. Tapi sekarang kita mulai geser libatkan para sumber daya atau talent di dalam birokrasi ini yang memang punya kapasitas, punya prestasi, dan punya satu semangat, itu malah bisa kita beri fasilitas itu belajar di luar gitu ya. Salah satunya kita sudah mengirim ke Jepang, kemudian ke Amerika, juga ke China gitu untuk mengikuti satu studi singkat ya, satu course yang kemudian membuka cakrawala mereka, dan diharapkan mereka kemudian punya satu ide-ide yang menarik ketika sudah melihat dunia luar, kemudian dibawa ke Trenggalek, ini punya inspirasi. Oh, kelihatannya Trenggalek bisa mengadaptasi hal ini, hal itu. Nah, terus kemudian bagaimana promosi jabatan kita lakukan secara terbuka. Ketika saya menjadi bupati, saya tahu bahwa pejabat-pejabat PLT ini kelihatannya melaksanakan visi dan misi ini dengan satu
yo po ora gitu dengan satu kesadarannya yang mungkin kurang greget begitu. Dan kemudian selama 1 tahun ini kita mengadakan lelang jabatan kurang lebih sampai 3 kali. Dan di dalam proses lelang jabatan itu tim Baperzakat menseleksi dari semua yang ada gitu. Tapi kan kalau hanya dibahas di tim Baperzakat rasanya kan publik kurang tahu mengapa Baperzakat menilai positif yang di sana, mengapa menilai positif yang di sini, tidak yang di situ. Nah, publik berhak tahu. Akhirnya ketika di fase terakhir, ketika Baperzakat sudah memberikan satu ranking kepada kami kemudian memanggil, kemudian dilakukan satu proses wawancara akhir yang itu kita rekam dan itu kita publish kepada masyarakat. Dan setiap kali sesi itu selesai, saya sampaikan bahwa apa yang kita bicarakan ini menjadi kontrak kinerja kita. Kontrak kinerja kita yang dilihat oleh publik, sehingga mohon maaf meskipun di aturan katakanlah tidak bisa diganti atau setidaknya sekurang-kurangnya bisa diganti setelah 2 tahun menjabat di posisi itu. Tapi kalau kemudian tidak sesuai dengan kontrak kinerja yang disampaikan ketika proses wawancara akhir, yang itu juga sudah dilihat oleh seluruh masyarakat, ya saya bupati kan pasti dipush oleh masyarakat, kamu kita yang pilih kok nggak bisa kerja. Padahal bupati kerja ini juga butuh bantuan dari organisasi perangkat daerah, sehingga perangkat daerah yang kemudian tidak suportif terhadap visi misi yang sudah disepakati oleh seluruh masyarakat, maka ya harus kita kontrol dengan masyarakat. Sehingga ketika kamu menduduki satu jabatan tertentu, masyarakat berhak tahu apa yang akan kamu berikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat pun ikut memiliki dan ikut mengontrol setiap OPD yang ada di Kabupaten Trenggalek. Kemudian bagaimana penetapan kinerja individu dan evaluasinya, kita sudah punya Perbup 4 2020 tentang pemberian TPP bagi PNS, dan TPP ini memang salah satu saran juga dari KPK, juga dari beberapa lembaga termasuk Menpan RB untuk bagaimana mendorong budaya integritas di dalam SDM aparatur sipil kita. Memang TPP ini harus juga diikuti sebenarnya dengan tunjangan yang berbasis kinerja. Meskipun saat ini prosentase kinerja di dalam TPP ini, karena ini hanya untuk fungsi keadilan aja. Kita pengen mengamankan dulu, kalau sudah penghasilannya ditambah, jangan lagi lah mikir cari-cari dari yang lain-lain. Tapi setelah ini ditambah, tetapi nanti juga harus berbasis kinerja. Nah, termasuk dari saya nanti mengusulkan, termasuk diantaranya adalah semua lembaga yang berkaitan dengan publik harus melakukan survei kepuasan publik. Ya, kalau survei kepuasan publiknya tinggi gitu ya, maka insentifnya dapat full. Tapi kalau kemudian survei kepuasan publiknya rendah, ya jangan dapat full gitu. Orang kamu melayani tujuannya itu untuk dapat kepuasan masyarakat, tetapi masyarakatnya nggak puas kok tetap digaji. Nah, ini yang menjadi satu inovasi yang kita perlahan-lahan dorong ke depannya. Kemudian penegakan aturan disiplin, pelaksanaan MONEF, evaluasi jabatan gitu ya. Kemudian dan juga sistem informasi kepegawaian yang saat ini sudah kita lakukan secara online di Simpek, sehingga seluruh pegawai pun ketika mengurus dokumen-dokumen apapun itu bisa melihat secara online, sehingga tidak ada lagi kemudian ini lama harus diberi sesuatu petugas di BKD-nya. Nah, kita harapkan tidak ada seperti itu, dan kalaupun ada, silakan seluruh pegawai ini masukkan juga ke lapor agar kita teruskan kepada inspektorat gitu. Apalagi kalau pelanggaran hukumnya berat atau tinggi, ya kita punya Satgasa Berpungli gitu ya. Apalagi juga para penegak hukum bisa masuk ke sana kalau memang syarat-syarat merugikan atau syarat-syarat ketidaketikanya terpenuhi secara aturan gitu. Dan kami sudah juga mengeluarkan beberapa hukuman terkait kegiatan-kegiatan yang melanggar seperti itu, khususnya calo-calo yang di lingkup ASN yang menjanjikan jabatan tertentu, menerima tertentu. Ada beberapa yang seperti itu, ya kita berikan sanksi yang tegas. Dan semua ini menghasilkan satu ukuran, yaitu indeks profesionalitas aparatur sipil negara kita. Aparatur sipil negara di Kabupaten Trenggalek yang indeks profesionalitas ASN-nya di tahun 2019 ini yaitu 84,89. Artinya
cukup tinggi, dan kita terus menjaga agar ini bisa terus laju on the track gitu. Setelah ketata laksanaan, kemudian SDM yang melaksanakannya, kita bangun dan kita membuat satu sistem. Tadi kuncinya seperti yang saya katakan bahwa harus bisa dikontrol, kerjanya harus bisa dikontrol sehingga kita tetap on the track ya, karena bagaimanapun kita tetap manusia yang kalau kena godaan ini bisa meleng-meleng. Nah, jadi pengawasan menjadi satu area perubahan yang penting. Salah satunya adalah bagaimana kita mendorong budaya birokrasi yang bersih, yang cukup terima dan ikhlas dengan apa yang didapatkan dalam menjalankan tugas. Salah satunya godaan yang terbesar gratifikasi. Kita telah mengeluarkan Perbup nomor 1 tahun 2017 tentang pedoman pengendalian gratifikasi, dan kita memiliki unit pengendali gratifikasi di mana perangkat daerah melaporkan ke tim unit pengendali gratifikasi di kabupaten, dan kami pun secara pribadi pernah mendapatkan hadiah ulang tahun dari salah satu lembaga keuangan gitu ya. Kita juga laporkan itu ke unit pengendali gratifikasi sehingga ini bisa menjadi contoh dan norma bagi para OPD yang ada. Dan kami sebenarnya juga mengarahkan kepada mereka para swasta, kalau kamu pengen memberikan sesuatu, ucapan terima kasih dan sebagainya, jangan, aparat kami sudah diapresiasi dengan reward yang ada begitu. Tapi kalau kamu ingin mengembalikan keuntunganmu, jangan kembalikan kepada pribadi, tetapi kembalikan untuk kepentingan masyarakat. Lewat apa? Lewat forum CSR, kemudian lewat Badan Amil Zakat Nasional, sehingga nanti kita bisa berdiskusi dalam forum CSR apa manfaat yang dibutuhkan masyarakat yang belum sempat dianggarkan di APBD guna untuk kolaborasi percepatan pembangunan. Nah, ini pengawasan dan instrumen yang kita punya di Kabupaten Trenggalek. Kemudian bagaimana penerapan pengendalian internal pemerintah, sistem pengendalian internal pemerintah, salah satunya juga penguatan APIP, di mana maturitas APIP kita saat ini juga poinnya dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan. Selanjutnya masyarakat harus kita bisa berikan akses untuk bisa melakukan pengaduan secara online seperti yang kita sebut di awal tadi. Kita punya lapor yang juga yang juga terintegrasi dengan SPAN lapor. Kita punya Perbup nomor 31 tahun 2019 tentang whistleblower system, di mana masyarakat bisa melakukan cuitan-cuitannya untuk mengontrol kinerja pemerintah atau mengadukan jika ada sesuatu yang kurang pas. Kemudian jika ada benturan-benturan kepentingan, kita sudah atur di dalam Perbup 35 tahun 2019, dan kita sekarang ingin membangun zona-zona integritas. Salah satunya ada satu perangkat daerah yang sudah berpredikat WBK, tapi tahun 2020 ini kita ingin dorong lebih banyak lagi. Kita menargetkan ada 11 perangkat daerah dan satker yang bisa berpredikat WBK dan juga WBBM. Dan juga itu semua kita lakukan dalam rangka apa? Dalam rangka mengawal tadi ketata laksanaan dan juga SDM agar tetap berjalan di relnya. SOP tidak hanya sekedar ditulis tetapi disepakati, diketahui oleh publik, dijalankan. Kemudian SDM-nya harus sadar bahwa dia bekerja ini punya kejaran, yaitu untuk memastikan publik puas gitu. Sehingga kalau kamu tidak memuaskan publik bisa ini memberikan keluhannya atau memberikan responnya agar kita bisa tindak lanjuti sebagai perbaikan pelayanan. Jadi itu fungsi pengawasan. Nah, dengan adanya satu sistem pengawasan yang baik, kemudian sistem pengendali intern pemerintah yang baik juga, kita akhirnya mendapatkan WTP dan lain sebagainya. Nah, tetapi ujung dari semuanya adalah sebenarnya bagaimana publik bisa merasa puas, pelayanan kita prima, dan ini pelayanan yang prima ini menjadi satu penekanan. Sebenarnya ujung yang wajib dicapai ini pelayanan prima. Setelah melakukan semua agenda perubahan mulai dari manajemen perubahan dan lain sebagainya, ujungnya adalah bagaimana memberikan pelayanan yang prima. Dan seperti yang kita sampaikan di awal, karena kita sudah mendeklarasikan diri kita ingin menjadi pemerintahan yang berbasis kolaborasi, maka singgungan dengan masyarakat itu tidak boleh ada jarak. Makanya kenapa standar pelayanan seperti yang tadi manajemen proses bisnis hingga SOP standar pelayanan ini harus menjadi bukan hanya dokumen yang disimpan
menjadi satu peraturan kepala dinas atau menjadi SK atau edaran kepala dinas, tapi ini harus menjadi kesepahaman bersama masyarakat. Terus kemudian budaya pelayanan prima ini sudah kita tuangkan di dalam Perda nomor 11 tahun 2019 tentang bagaimana memberikan pelayanan yang prima, dan pelayanan ini harus mudah diakses sehingga Bapak Ibu bisa mengecek di WA, di Instagram, Facebook beberapa kedinasan kita. Kemudian pengelolaan pengaduan seperti yang kita sampaikan sebelumnya, ini yang kita harapkan. Dan yang terakhir adalah kita berharap nanti semua seperti yang saya sampaikan, sekarang dinas-dinas yang memiliki singgungan langsung dengan masyarakat, itu kita ingin menilai indeks kepuasan masyarakatnya atau indeks kepuasan terhadap pelayanan publiknya. Dan di indikator kinerja utamanya kita memiliki indeks happiness atau indeks kebahagiaan. Ini sebenarnya harus bisa mencerminkan dari semua pelayanan nantinya, baik dari dimensi ekonominya, dimensi pelayanan dasarnya, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Tetapi di sisi perangkat daerah, kita ingin perangkat daerah ini harus bekerja berbasis itu tadi, berbasis kolaborasi caranya ya, kemudian ujungnya adalah pelayanan masyarakat, sehingga harus diukur kepuasan masyarakatnya. Nah, tapi kepuasan masyarakat ini kan jangan seperti sinterklas, hanya membagi-bagi kepada masyarakat, bukan itu, tetapi ada kinerja yang terukur ya, sehingga berbasis kinerja. Nah, kinerja ini ujungnya nanti adalah indikator kinerja utama. Makanya kita perlu lihat sistem akuntabilitas kinerja kita, apakah semua agenda perubahan, manajemen perubahan, dan juga semua yang ada di dalam konteks reformasi birokrasi di Kabupaten Trenggalek ini apakah selaras dengan bagaimana akuntabilitas kinerja pemerintah daerahnya. Nah, kita sekarang akan masuk bagaimana sakip di Kabupaten Trenggalek. Apakah benar-benar yang dilakukan sudah menjawab indikator? Apakah faktor tercapainya indikator itu adalah given? Sebenarnya OPD nggak usah kerja, tapi karena ada booming komoditi atau apa sehingga ekonomi memang bisa langsung naik, atau sebenarnya memang pertumbuhan ekonomi, tercapainya indikator-indikator yang lain itu juga karena kinerja OPD yang berkolaborasi dengan masyarakat. Nah, ini bisa dilihat nanti di sistem akuntabilitas kinerja pemerintah. Nah, sejauh ini kita telah membicarakan mengenai proses bagaimana reformasi birokrasi yang kita di Kabupaten Trenggalek mengambil concern kepada collaborative governance, kemudian performance based indicators, dan juga public satisfaction. Nah, dari ketujuh tadi, mulai dari manajemen perubahan, kemudian bagaimana ketata laksanaan, bagaimana SDM-nya, kemudian bagaimana dia diawasi. Nah, sekarang yang paling penting adalah traceable atau bisa ditelusuri keberhasilan dari seluruh rangkaian perubahan yang kita kerjakan. Nah, salah satunya adalah bagaimana akuntabilitas kinerja itu bisa menggambarkan secara keseluruhan performa daripada seluruh satuan perangkat kerja, khususnya Kabupaten Trenggalek, dalam mencapai tujuan-tujuan pembangunan sesuai dengan visi misi yang telah disepakati di dalam RPJMD tahun 2016 hingga tahun 2021. Nah, jika kita lihat akuntabilitas kinerja kita dengan bimbingan dari tim dari Kemenpan RB, pada saat kami masuk tahun 2016, posisi naik dari C menjadi CC, dan saat ini beranjak naik terus hingga ke BB. Memang kita ingin mengakselerasi untuk bisa menjadi A ataupun AA dengan kerja keras di 5 area, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, kemudian pelaporan, evaluasi, dan juga capaian kinerja. Ada beberapa rekomendasi yang diberikan kepada kami dan kita telah melaksanakannya satu persatu. Pertama, bagaimana performance based organization dengan menjadikan RPJMD sebagai acuan. Saat ini kita telah melaksanakan yaitu tambahan penghasilan yang ada di seluruh ASN di Kabupaten Trenggalek, dan tambahan penghasilan itu disesuaikan mengacu kepada Renstra, mengacu kepada RPJMD yang semuanya diturunkan dari indikator kinerja utama menjadi sasaran, sehingga ketika seluruh ASN di Kabupaten Trenggalek, baik pejabat fungsional maupun eselon, ketika tidak bisa mendukung indikator kinerja itu, ya mohon maaf, ini apa yang kamu dapat ya sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Maka RPJMD harus bisa menjawab isu-isu strategis, kemudian kita turunkan di pedomani RPJMD itu untuk
masuk menjadi Renstra perangkat daerah, kemudian kita selaraskan. Selanjutnya, menyusun peta proses bisnis akan kita jelaskan lebih lanjut, keselarasan antara cascading dengan SKP, kemudian menyempurnakan cara perhitungan pemberian reward and punishment seperti yang kita sampaikan tadi, kemudian meningkatkan kualitas evaluasi program, kita berusaha mengintegrasikan e-planning, e-budgeting, e-monef, dan juga e-sakip. Proses berjalan terus, kita bersama Simda Perencanaan maupun Simda Keuangan, meskipun saat ini kita perlu modifikasi menyesuaikan dengan Permendagri 90. Adapun langkah-langkah Kabupaten Trenggalek dalam mengoptimalisasi penerapan sakip adalah yang pertama, komitmen. Tentu ketika kita sudah ngomong tadi beberapa area perubahan dan ujungnya adalah harus bisa di-trace, harus bisa diukur, measurable, salah satunya lewat sakip ini kita akan uji apakah indikator yang menjadi indikator kinerja utama ini didukung penuh oleh OPD, sehingga mana nanti yang berprogres, yang naik, mana yang turun. Ini menjadi satu komitmen kita bersama untuk mewujudkan. Kemudian tim fasilitasi sakip, komitmen kepala OPD, kemudian implementasi sakip dalam penyusunan dan evaluasi dokumen perencanaan, nanti bisa diperdalam lewat OPD-OPD terkait, dan penerapan e-gov. Kita e-planning, e-budgeting, kemudian e-monef, e-sakip, hingga e-audit. Ini kita terus bangun. Kita sekarang masuk bahwa sekali lagi kita tidak mungkin bisa mengukur ketika apa yang kita rencanakan ini tidak bisa tidak bisa mencerminkan apa yang menjadi cita-cita kita selama 5 tahun ke depan. Dan kami berharap di dalam proses perencanaan ini benar-benar tadi spirit collaborative governance ini terasa di situ. Dan sekali lagi di dalam konstitusi kita bahwa perencanaan ini bersifat tidak hanya teknokratik dan politis, tetapi juga ada partisipatoris, kemudian bottom up, tidak hanya top down. Maka dalam menyelenggarakan itu semua, di pendekatan teknokratik kita sudah menerapkan integrasi e-planning, e-budgeting. Kemudian di pendekatan politik kami sampaikan bahwa tidak boleh ada yang namanya anggaran siluman. Semua di dalam perencanaan ini harus bisa ditelusuri siapa yang mengusulkan, dan salah satunya di dalam pendekatan politik ini ada pokok-pokok pikiran DPRD, di mana semua DPRD di dalam sistem kita memiliki username, memiliki password masing-masing, sehingga ketika mereka menginput akan muncul ini pengusulan dewan atas nama siapa, kemudian jenis kegiatannya apa dan dikerjakan di mana, sehingga konstituen agar tahu bahwa aspirasi mereka telah disampaikan. Kemudian partisipatoris, kita memiliki beberapa kanal yang bisa diakses oleh seluruh masyarakat melalui musyawarah musrenbang, tetapi musrenbang kadang-kadang menjadi ajang dominasi para tokoh-tokoh desa maupun kecamatan, di mana mayoritas belum bisa mengakomodir kesempatan para perempuan. Maka untuk dalam hal partisipasi memastikan bahwa perencanaan kita inklusif, kita punya yang namanya Musrena Keren, Musyawarah Rencana Aksi Perempuan dan Kelompok Rentan, sehingga di dalam kita ingin memastikan bahwa APBD kita, perencanaan yang kita lakukan itu mencerminkan kebutuhan dari seluruh masyarakat Indonesia, karena sekali lagi kita punya cita-cita kemerdekaan bahwa melindungi segenap tumpah darah, sehingga semua orang yang berada di Kabupaten Trenggalek berhak untuk kemudian dilayani dengan cara yang sama dan proporsional. Kemudian pendekatan top down, kita ingin perencanaan yang kita lakukan ini memicu kolaborasi dari berbagai macam pihak. Salah satunya kemudian kita memberikan satu rewarding yang bernama Adipura Desa. Ini menggerakkan desa untuk bisa melakukan perencanaan di desanya masing-masing. Tetap kolaborasinya tidak hilang, tetapi kita memberikan guidance di atas bahwa kita pengen lingkungan di Trenggalek bersih, kita pengen ruang terbuka hijau kita banyak, luasannya, cakupannya bertambah, kita ingin sanitasinya baik, kita ingin air bersihnya naik gitu. Tapi kalau kita semuanya bangun dari sisi APBD, mungkin cakupannya pertumbuhannya tidak akan cepat. Tetapi ketika kita memberikan satu stimulasi, kemudian pemerintah desa dan masyarakatnya ikut bergotong royong mewujudkan itu menjadi lebih efektif di dalam pencapaian hasil. Sehingga
top down-nya kita punya satu kebijakan, kita punya bantuan keuangan khusus yang bersifat afirmatif, delegatif, atau berupa pemberian insentif, dan kita lombakan desa-desa untuk bisa mendapatkan dana insentif itu, sehingga muncul Adipura Desa, muncul Sutran Awards ini sebagai ajang inovasi di desa. Kemudian pendekatan bottom up-nya, sekarang kita punya Nggalek Plan, di mana setiap saat masyarakat bisa mengupload segala gagasan yang masuk, dan di setiap tahunnya kita punya Festival Gagasan Rakyat Trenggalek, di mana seluruh masyarakat pemuda yang selama ini mungkin hanya memberikan ide-idenya lewat media sosial yang kadang konstruktif, kalau kemudian itu kanalnya atau kita respon secara tepat, tapi menjadi destruktif kalau kemudian itu hanya menjadi bahan gunjingan atau obrolan di media sosial, kemudian tidak berimpact kepada masyarakat. Maka kita memiliki Festival Gagasan Rakyat Trenggalek, di mana setiap orang punya gagasan-gagasan terbaik, kemudian kita akomodir siapa yang menjadi juara, gagasan yang paling terbaik, itu menjadi prioritas di dalam perencanaan APBD kita selanjutnya. Nah, maka harapan kami semua yang ada di Kabupaten Trenggalek, ketika dari sisi perencanaan saja semua sudah dilibatkan, semua sudah diberi kanal, baik yang bersifat resmi, formalitas, dari sisi kebutuhan atau dari sisi kebutuhan atau PR besar kabupaten secara teknokratik sudah diukur, kemudian secara politik suara masyarakat ditangkap lewat wakil-wakil rakyat, tetapi ada yang belum bisa terwadai di situ. Kita ingin lebih inklusif lagi, kita libatkan perempuan, kelompok rentan, disabilitas seluruhnya. Kemudian kurang lagi, kita ingin menjaring gagasan-gagasan anak muda lewat festival gagasan, kita pengen partisipasi masyarakat desa juga terjalin, maka seluruhnya ini kemudian menjadi satu rangkaian susunan perencanaan kita, sehingga harapannya nanti perencanaan ini yang bisa menjadi guidance untuk OPD untuk melaksanakan kegiatan. Ya, dari seluruh tata laksana proses bagaimana kita merencanakan sesuatu, jika kita sudah melaksanakannya secara kolaboratif bersama masyarakat, saya yakin ini akan tujuan kita untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien itu pasti tercapai. Kenapa begitu? Karena terkadang ketika kita merencanakan sesuatu, di bawah kita eksekusi, ditolak oleh warga, kemudian dana tidak terserap, kemudian kita harus mengeluarkan dana tambahan agar keluarga mau karena perlu kompensasi A, B, C, dan D gitu. Nah, tetapi dengan perencanaan yang kemudian ini juga adalah merupakan suara rakyat gitu. Jadi kita bertemu di tengah antara sisi teknokratik dan kemudian sisi partisipatoris dan juga politis, maka menjadi perencanaan yang utuh yang menjadi guidance kita bersama. Dan di dalamnya kami ingin transparansi terjadi. Contoh, di dalam dashboard perencanaan pembangunan di tahun 2021, di sana sudah ada pilihan ERPJMD-nya, e-Pokir, e-Monitoring, e-Sakip, sampai juga e-Proposal. Jadi masyarakat tahu gitu bahwa proposal yang masuk itu yang di ACC adalah yang mendukung tema-tema pembangunan prioritas pemerintah daerah. Termasuk kita sedang dalam rangka merit system, kita sedang membangun e-kinerja. Nah, e-kinerja ini nanti yang akan menjadi guidance untuk menjadi satu komponen perhitungan daripada tunjangan yang lebih berbasis kinerja, tidak hanya tambahan penghasilan yang fix, flat, tetapi lebih ke arah kinerja. Maka e-kinerja ini disusun terlebih dahulu sebagai poin-poin yang bisa didapat oleh setiap ASN di dalam mencapai SKP tahunannya mereka. Kemudian tadi menyinggung efektivitas dan efisiensi, kami telah merasakan manfaat atas bimbingan dari Kemenpan RB, bagaimana kita memperbaiki akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, bahwa mulai sejak tahun 2017 hingga saat ini tahun 2020, dengan jumlah kegiatan dan program yang semakin sedikit dari tahun ke tahun, belanja kita semakin lebih banyak. Artinya apa? Artinya uang yang digelontorkan di dalam satu program prioritas itu besar nilainya dibandingkan dengan ketika dipecah-pecah hanya kemudian untuk dibagi-bagi kepada OPD atau kepada struktur, tapi tidak mengacu kepada tujuan atau visi dari RPJMD. Maka ini yang kita sangat rasakan, dan kemudian masyarakat pun juga menjadi trust karena suara mereka didengar dan suara mereka kita arahkan kepada
pemprioritasan atau prioritas yang ingin kita capai di dalam RPJMD kita. Seperti yang kita tahu, visi misi RPJMD 2016-2021 dengan terwujudnya Kabupaten Trenggalek yang maju, adil, sejahtera, berkepribadian, kita merasa kita bisa mewujudkan itu ke dalam 7 misi. Nah, 7 misi ini saya yakin tidak bisa diingat bahkan oleh birokrat sekalipun gitu ya, apalagi masyarakat gitu. Tapi kita tahu bahwa di sini ada satu esensi dari misi ke-1 sampai misi ke-7, di mana diantaranya akhirnya kita peras menjadi program strategis pemerintah daerah. Nah, ini yang kemudian menjadi guidance. Sebenarnya program strategis ini adalah perasan dari 7 visi dan misi yang kemudian kita ukur dengan indikator kinerja utama. Yang pertama adalah Trenggalek Smart Regency dan juga Trenggalek Membangun. Ini ada 2 program yang menjadi backbone. Kenapa saya katakan menjadi backbone? Karena infrastruktur itu menjadi tulang punggung untuk kemudian di atasnya dibangun sumber daya manusia yang baik, di atasnya dibangun ekonomi yang baik. Itu backbone-nya adalah infrastruktur. Nah, jadi Trenggalek Smart Regency ini lebih berbicara tentang bagaimana kita menyiapkan infrastruktur digital, bagaimana kita menyiapkan pelayanan dasar yang lebih smart. Tadi kita sudah bercerita tentang bagaimana pelayanan yang berbasis IT di Adminduk, di pelayanan terpadu, kemudian sampai pelayanan kemiskinan sekalipun. Apalagi kita ingin bercita-cita punya satu big data yang mensinkronkan antara nomor induk kependudukan dengan data di Dapodik pendidikan dan juga data kesehatan, yang ini nanti juga digabung dengan data kesejahteraan sosial sehingga seluruh warga Kabupaten Trenggalek bisa mengakses pelayanan dasar dengan baik. Kemudian setelah infrastrukturnya dibangun, yaitu infrastruktur dasar, hard infrastructure, dan juga infrastruktur digitalnya, kemudian di atasnya kita harus lihat mana ekonomi masyarakat yang paling banyak terlibat. Di dalamnya adalah pertanian. Di dalam pertanian ini ada juga sektor perikanan, karena ini menjadi satu integrated, makanya kita beri nama programnya Pertanian Terpadu Plus. Plusnya apa? Plusnya adalah ada mekanisme keperantaraan pasar. Jadi tidak hanya bisa menghasilkan satu produk pertanian, tetapi kita jembatani dengan pasar, kemudian kita jembatani untuk itu bisa menjadi satu hasil yang memberikan added value. Dan di dalamnya added value ini biasanya diserap oleh kelompok mikro, kecil, dan menengah. Maka di dalamnya ada Trenggalek Gemilang atau Gerakan Mutu Industri Cemerlang. Industri yang dimaksud adalah bukan industri besar, karena di Kabupaten Trenggalek hanya 1% industri besar. Sisanya 98, sekian atau 99%-nya adalah industri kecil dan juga mikro, kecil, dan juga menengah. Dan semua upaya itu dalam rangka apa? Dalam rangka pengentasan kemiskinan. Maka program yang strategis yang terakhir adalah GERTAK, Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan. Bayangkan, dulu OPD ini dibebani dengan program perangkat daerah 193 program, dan lintas perangkat daerah ada 22 program. Dan sekarang semuanya diarahkan kepada 5 program utama, yaitu Trenggalek Smart Regency, Pertanian Terpadu Plus, Trenggalek Membangun, Trenggalek Gemilang, dan juga Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan. Selanjutnya, dalam mencapai seluruh misi tersebut, mencapai program-program strategis tersebut, kita contohkan ya setiap misi bagaimana kita membreakdown itu menjadi satu cascading yang komplit. Seperti contoh di misi pertama, meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintah daerah yang bersih, kompeten, profesional demi pembangunan yang efektif dan efisien serta pelayanan publik yang prima. Nah, salah satunya diukur dengan indeks reformasi birokrasi dan indeks pembangunan manusia. Maka sasarannya adalah bagaimana meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, kemudian meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pendidikan, dan kemudian pelayanan kesehatan. Nah, indikator sasarannya adalah dalam tata kelola pemerintahan kita dinilai indeks indeks profesionalitas ASN, kemudian indeks kepuasan masyarakat tentang pelayanan publik seperti yang kita sampaikan di 8 area perubahan tadi, bahwa kita berorientasi pada pelayanan publik, kemudian nilai akuntabilitas kinerja pemerintah, kemudian indeks EGAF, indeks SPBE, dan opini BPK. Kemudian kita turunkan
indeks pembangunan manusia kompositnya, karena ada indeks pendidikan dan indeks kesehatan. Salah satunya yaitu rata lama-lama sekolah, kemudian angka partisipasi anak-anak usia 7 tahun dan setelahnya, kemudian nilai mutu pendidikan dasar, rata-rata satuan pendidikan dasar, indeks minat baca. Sedangkan di indeks kesehatannya kompositnya salah satunya ada angka kematian ibu, angka kematian bayi, prevalensi bayi gizi buruk, terus kemudian persentase bayi stunting, angka kesakitan DBD, angka harapan hidup. Dan itu kemudian diturunkan di dalam program kegiatan yang tidak hanya diampu oleh satu OPD saja, melainkan semua OPD bergotong royong mencapai misi yang pertama. Kemudian ada penyediaan Sarpras IT, kemudian ada penyediaan sarana prasarana pelayanan dasar, ada penyelenggaraan EGAF, kemudian ada yang tujuannya adalah bagaimana melakukan pelayanan publik. Maka ini harus diampu oleh berbagai OPD. Salah satunya di perencanaan. Di sini ada Bapedalitbang dengan kegiatan pengelolaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah. Kemudian Badan Keuangan Daerah ada program pencatatan dan peluaran keuangan daerah. Kemudian di Inspektorat dilakukan pengawasannya. Kemudian penyediaan Sarpras IT-nya di Dinas Kominfo. Kemudian penyediaan pelayanan dasarnya ada di Dinas Dikpora dan Dinas Pendudukan Pencatatan Sipil. Penyelenggaraan IGAF-nya ada di Dinas Kominfo. Kemudian penyelenggaraan IGAF yang lain yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ada di Dukcapil dan juga penanaman modal PTSP. Dan ini kalau kemudian digabungkan, ini menjadi satu kegiatan yang utuh mendukung Smart Urgency yang kemudian tidak terpotong-potong sektoral kepada dinas-dinas, sehingga benar-benar ada money follow program seperti yang diharapkan oleh Bapak Presiden Jokowi, sehingga tidak mungkin satu kegiatan membangun kabupaten itu bisa diselesaikan sektoral OPD per OPD. Meskipun selama COVID ini memang kita sedikit terkonstruksi, jadi APBD tahun 2020 untuk program Smart Urgency ini kita siapkan 268 miliar rupiah, dan pasca COVID tinggal 204 miliar rupiah, tapi tidak mengurangi esensi kita membangun kualitas sumber daya manusia dan pelayanan publik yang prima. Selanjutnya, pertanian terpadu. Sekali lagi ada proses perencanaan, kemudian sarana prasarana pertanian. Karena kita ngomong pertanian terpadu plus, kita pengen meningkatkan value added di petani, maka ada permodalan di sana, sekaligus kelembagaan, dan yang terakhir adalah pemasaran dan unit usaha sebagai bentuk keperantaraan yang kita inginkan. Nah, semuanya apakah diampu oleh satu dinas saja dalam hal ini pertanian? Juga tidak. Di dalam cross cutting kita, Bapedalitbang merencanakan bagaimana satu konsep integrated farming, smart farming, yang diharapkan bahwa satu luasan lahan, karena lahan tidak mungkin tumbuh tetapi manusianya tumbuh, sehingga luasan lahan dibandingkan dengan jumlah populasi semakin lama akan semakin kecil, sehingga yang kita harapkan adalah lahannya sempit tapi bagaimana pendapatannya bisa meningkat. Salah satunya adalah kita manfaatkan satu luasan lahan ini menjadi satu portofolio bisnis, tidak hanya satu lahan ditanami padi, tetapi bisa kemudian padi dengan mina padi, kemudian di atasnya disinkronkan lagi dengan satu proses kita konekkan dengan peternakan. Sama seperti sekarang kita punya, Pak Presiden mendorong produksi udang faname. Kita punya tambak. Nah, tambak ini ada limbahnya. Padahal limbah padatnya itu bisa digunakan untuk pupuk, sehingga bisa berkontribusi kepada sektor pertanian. Dan airnya juga mengandung, jika diolah di treatment dengan tepat, mengandung banyak banyak bakteri baik yang bisa digunakan juga untuk memupuk. Nah, ini sebenarnya integrasi ini yang dilakukan. Sehingga di dalamnya Bapedalitbang berperan, kemudian Dinas Pertanian dan Pangan, kemudian Dinas Koperasi dan juga Perdagangan, Dinas Perindustrian, masuk lewat pemasaran dan unit usaha, sedangkan untuk kelembagaannya Dinas Pertanian membantu bersama koperasi untuk membangun kelembagaan pertanian, sedangkan sarana prasaranya karena ini integrated, jadi Dinas Pertanian dan Pangan serta Peternakan ini kemudian bersinergi juga dengan Dinas Perikanan. Maka
kita membuat yang namanya agropark yang itu menjadi satu piloting di mana semua proses budidaya ini menjadi satu sirkular yang tidak ada residunya gitu. Jadi kita punya budidaya ikan. Ketika ikannya panen, airnya kita keluarkan untuk kemudian memupuk, menyirami tanaman-tanaman hortikultur kita. Kita punya peternakan, bagaimana diolah untuk kemudian bisa membantu produksi pertanian kita. Kemudian di sisi Trenggalek membangun, program prioritas Trenggalek membangun, di mana infrastruktur yang kita bangun di sini adalah infrastruktur daerah seperti jalan, jembatan, kemudian kawasan perumahan dan pemukiman, dan yang lebih penting adalah kawasan prioritas nasional dan kawasan strategis pariwisata. Tapi kita juga harus mempertimbangkan bahwa infrastruktur itu dibangun dengan prinsip yang berkelanjutan atau pro terhadap lingkungan hidup. Maka di dalamnya yang terlibat di sini ada Bapeda Litbang, Inspektorat di dalam proses perencanaan dan evaluasi. Kemudian untuk pengembangan destinasi wisata, di sini ada Dinas Pariwisata. Kemudian pengelolaan lingkungan hidup dan penanggulangan bencana, di sini proses mitigasi hingga kemudian evakuasi dan proses perbaikan dan rehabilitasinya dilakukan oleh BPBD, tetapi proses sebelumnya dilakukan oleh Dinas PKPLH. Kemudian pengembangan infrastruktur lain dikerjakan oleh PU, PKPLH, Dinas Perhubungan, dan pengembangan infrastruktur daerah juga dilakukan oleh tiga dinas tersebut. Nah, secara total kita punya 247 miliar, tetapi karena COVID ini sangat terpukul sekali, kita tinggal menyisakan 88 miliar. Kemudian di program prioritas yang namanya Trenggalek Gemilang, ini sebenarnya harapannya adalah bagaimana UMKM ini bisa naik kelas, bisa mendapatkan added value, terus kemudian mereka tidak bersaing antar UKM di dalam daerah sendiri, yang ujung-ujungnya adalah kita sudah memberikan pelatihan, kemudian peningkatan kapasitas ke UMKM, tetapi mereka saling mematikan teman-teman sendiri. Maka kemudian kita datang dengan konsep communal branding. Jadi artinya semua UKM-UKM yang kecil, yang sejenis ini bersatu, berhimpun dalam satu merek bersama, kemudian mutunya kita standarisasi, terus di dalamnya kita bedakan apakah mereka UMKM yang mengolah hasil agro atau mengelola hasil non-agro seperti produk kria, kerajinan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian itu semua nanti kita fasilitasi hingga ke perantaran pasarnya. Kita punya yang namanya Galeri Gemilang, terus kemudian saluran pasar ke beberapa tempat seperti toko swalayan berjaringan, dan juga salah satu mall tertua di Indonesia yaitu Sarinah. Nah, di dalam cross-cuttingnya di sini untuk mendukung communal branding ada kegiatannya di Dinas Perindustrian Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi. Kemudian untuk standarisasi mutu ada di Dinas Perindustrian. Kemudian untuk produk-produk non-agro di Dinas Perindustrian, di Dinas Koperasi Perdagangan. Untuk produk agro tentunya ada pertanian, ada perikanan yang juga ikut. Dan untuk perencanaan di sini ada Bapeda Litbang. Kita ingin di dalam APBD tahun 2020 ini sebesar 25 miliar bisa kita gelontorkan, tetapi karena ada refocusing sehingga hanya tersisa 9 miliar. Dan tapi di dalam refocusing itu kami pemerintah Kabupaten Trenggalek memiliki program stimulus pemulihan ekonomi. Ini selaras dengan pemulihan ekonomi nasional PEN yang dilakukan oleh Pak Jokowi, sehingga meskipun direfocusing saat ini setelah ada jaminan jaring pengaman sosial untuk membantu daya beli masyarakat, sekarang kita gelontorkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat berupa stimulus ekonomi. Kemudian yang kelima adalah program Gertak, Gerakan Tengok Bawah Masalah Kemiskinan dan juga Kerentanan, yang tadi platformnya sudah kita sampaikan. Ada sedekah rizki, sedekah partisipasi, dan sedekah informasi. Nah, untuk sedekah informasi kita butuh proses bisnisnya adalah kita butuh menentukan bagaimana standar klasifikasi untuk siapa yang miskin. Kita harus perlu mendukung musyawarah desa dan kelurahan, apalagi sekarang operator 6NG ada di tingkat desa. Kemudian
data siapa yang berhak untuk mendapatkan perlindungan sosial ini itu ada di dalam kegiatan itu. Terus kemudian mekanisme mutasi yang dimaksud adalah karena kemiskinan ini bersifat dinamis, hari ini miskin, besok dibantu, ada yang hari ini tidak perlu dibantu, tetapi kemudian karena satu hal kemudian mereka menjadi jatuh miskin, maka kita membentuk satu platform yaitu Gertak Online, yaitu Gerakan Tengok Bawah Online, yang ini berbasis web yang mengkompilir semua data baik dari DTKS, kemudian data yang masuk lewat sistem layanan rujukan terpadu. Ini untuk mengakomodir bagaimana masyarakat termudahkan dalam sedekah informasinya. Kemudian sistem rujukan kita bentuk yang bersatu dengan sekretariat SDGs di dalamnya, dan selanjutnya sedekah partisipasi dan sedekah rizki ini kita dorong untuk penguatan bina ekonomi rakyat, yaitu peningkatan produksi dan nilai tambah dari mereka yang warga miskin yang mungkin bergerak di sektor agro atau di sektor budidaya perikanan atau di sektor usaha mikro atau industri kecil yang lain, serta kemudian kegiatan itu kita evaluasi terus menerus. Nah, maka program Gertak ini bukan juga cuman menjadi, meskipun tema besarnya adalah kemiskinan, bukan berarti hanya milik dinas sosial saja, karena kita tidak hanya menanggulangi, tetapi harapannya adalah mengentaskan. Nah, ini yang lebih berat. Kalau menanggulangi kita hanya memberikan jaring pengaman sosial, kita kasih pelampung, dia tidak tenggelam. Tetapi yang lebih berat bagaimana mengajari mereka bisa berenang sehingga bisa kemudian menepi sampai bertemu kepada pulau harapan yang namanya kesejahteraan. Maka di dalam program Gertak ini ada 227 miliar yang kita siapkan, dan pasca Covid ini kita sisakan 192 miliar. Sehingga wajar kemudian ketika Trenggalek menjadi salah satu kabupaten yang laju penurunan kemiskinannya cukup cepat di 1-2 tahun terakhir, lebih dari 1% penurunan kemiskinannya, salah satu yang tercepat di Jawa Timur. Ini semua karena keefektivitasan kita OPD gitu ya, bergotong royong money follow program, mengampu program-program strategis daerah. Maka sekarang saatnya kita mengukur dari semua tadi, mulai dari manajemen perubahan, kemudian bagaimana tata laksana, bagaimana organisasinya, bagaimana SDM-nya, bagaimana pengawasannya. Kemudian tadi kita masuk bagaimana semuanya harus bisa terukur, akuntabel gitu ya, lewat akuntabilitas kinerja pemerintah. Maka sekarang kita buktikan apakah dengan semua yang dilakukan itu menjawab betul indikator kinerja utama. Dari sisi indeks reformasi birokrasi kita terus mengalami kenaikan dari tahun 2015 hingga tahun 2019. Kita ada di 82.88 tercapai indeks pembangunan manusia, meskipun masih di bawah rata-rata provinsi dan nasional, tapi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan dan tercapai. Indeks Gini sebenarnya dari yang telah terukur, yang bisa diukur, yang datanya bisa kami himpun dan keluar, dari tahun ke tahun mengalami penurunan, artinya ketimpangannya semakin menurun dari 0,37 hingga menjadi 0,35. Selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi juga mengalami kenaikan meskipun belum mencapai target RPJMD, tetapi secara umum terjadi kenaikan. Ini semua disebabkan oleh karena kita masih mengacu kepada ekonomi kita ditopang oleh komoditas pertanian inti. Ini sekarang sedang ada shifting ekonomi di Kabupaten Trenggalek. Nah, ini yang perlu diimbangi dengan bagaimana harga komoditas dan lain sebagainya ini jangan sampai anjlok. Itu yang bisa memicu ekonomi. Tetapi kalau dari sisi UMKM, dari sisi target investasi yang dilaksanakan oleh Dinas PTSP, target RPJMD jumlah investasi yang masuk di tahun 2020 itu sudah bisa tercapai di tahun 2019. Artinya ada akselerasi investasi di situ. Jadi shifting, orang-orang sudah mulai shifting dari pertanian kepada satu sektor real yang lain gitu. Maka tugas kita sekarang bagaimana menjaga komoditas ini added value-nya tidak dibawa
keluar Trenggalek tetapi tetap di Trenggalek, sehingga pertumbuhan ekonomi kita bisa, laju pertumbuhannya bisa terus positif. Kemudian PDRB per kapita naik dari 19 juta menjadi 26,65 juta per kapita. Kemudian indeks layanan infrastruktur 93,14%, tingkat pengangguran terbuka turun dari 4,17 menjadi 3,43%. Jadi meskipun laju pertumbuhan ekonominya tidak mencapai target tapi tetap sebenarnya trennya adalah tren naik, dan ini terbukti bahwa semakin sedikit pula yang menganggur. Kemudian ini karena ekonomi terus naik, maka berimplikasi kepada lingkungan hidup. Ada sisi yang perlu kita perhatikan, membalancing antara bagaimana ekonomi itu bisa berjalan beriringan dengan ekologi. Indeks kualitas lingkungan hidup kita mengalami penurunan. Nah, nanti kita lihat kompositnya, atau kan di dalam indeks kualitas lingkungan hidup itu ada bagaimana kualitas air, udara, dan juga kualitas lingkungan secara umum. Maka nanti akan kita lihat bagaimana peran industri, peran ekonomi, peran usaha terhadap kualitas lingkungan. Nah, ini yang akan menjadi pencermatan kita untuk menyusun RPJMD 5 tahun ke depan. Selanjutnya adalah indeks pembangunan gender. Indeks pembangunan gender sebenarnya mengalami kenaikan, tetapi kenaikannya masih di bawah harapan kita, meskipun program-program pro gender seperti rumah perempuan kita dorong, terus kemudian kita juga menjadi Kabupaten Trenggalek menjadi salah satu ambasador dari 17 daerah di 17 negara yang menjadi satu inisiatif program global, yaitu Women Development and Prosperity di Amerika Serikat kemarin. Tetapi pengaruhnya adalah yang paling besar di sini adalah tidak tercapainya adalah angka partisipasi perempuan di politik gitu. Tetapi kalau kita lihat, kita cukup bangga karena indeks pembangunan manusia kita di angka 69, tetapi indeks pembangunan gender di angka 92,74. Artinya wanita, kemudian khususnya para perempuan ini kalau dipisahkan dari angkanya laki-laki dan lain sebagainya, ini memberikan angka yang lebih tinggi. Kalau secara keseluruhan kita indeks pembangunan manusianya adalah 69, maka kalau indeks pembangunan gendernya 92,74, artinya wanitanya indeks kesehatannya lebih baik, kemudian angka harapan hidupnya, indeks kesehatannya juga lebih baik, indeks pendidikannya lebih baik, termasuk purchase parity power-nya atau kemampuan daya belinya juga baik. Nah, ini yang terus kita pertahankan. Kemudian indeks desa membangun juga tercapai, indeks kebahagiaan 68,93 tercapai, dan angka kemiskinan kita menurun sesuai target, yaitu mulai dari awal masa RPJMD di 13,39, sekarang ada di sekitaran 10%. Ini secara umum yang bisa kami sampaikan, dan kita harus punya satu terobosan bagaimana ke depan kita bisa pulih dengan cepat dengan adanya COVID ini. Sekarang tahun ini adalah tahun pengobatan, tahun relief, tapi setelah ini kita harus merecovery secara cepat, dan kami memilih di dalam tema dan strategi ke depan adalah bagaimana membangun pariwisata dan mengimplementasikan IGAF. Karena apa? Karena satu-satunya dapat mendongkrak ekonomi adalah dengan kedatangan orang masuk ke Kabupaten Trenggalek, kemudian pariwisata itu kita sinergikan dengan potensi ekonomi lokal, seperti membentuk desa wisata yang berbasis komoditas, apakah komoditas perikanan, apakah komoditas pertanian, sehingga pariwisata itu bisa mendorong adanya transaksi di sektor hulu, sehingga harapannya
masyarakat di sektor pertanian ini tidak dibeli dengan harga murah, tetapi dibeli dengan harga yang added value-nya adalah kreativitas daerah wisata. Makanya kenapa di tahun 2020 dan 2021 nanti arahnya kita adalah bagaimana memperkuat pariwisata dan e-government. Kenapa e-government? Sebenarnya ini lebih ke arah bagaimana platform pelayanan publik lebih cepat, karena di masa pandemi kita tidak bisa bertatap muka, tetapi pelayanan publik tetap harus berjalan dengan baik. Adapun bagaimana kita menanggulangi COVID sejauh ini di Kabupaten Trenggalek, kita termasuk salah satu daerah yang potensi penyebarannya rendah gitu ya, dan angka kematiannya juga cenderung rendah, karena dari awal kita memang mengeluarkan yang namanya rencana strategi perang melawan COVID. Kita nyatakan perang gitu, dan perangnya kalau dulu mengangkat senjata, tapi sekarang perangnya dengan memakai masker dan jaga jarak. Dan kemudian ketika kita melakukan refocusing anggaran, itu kita sekali lagi kita melibatkan peran kolaborasi. Waktu itu kita beri waktu kepada OPD terkait untuk menyesuaikan segala regulasi untuk bisa melakukan refocusing anggaran. Ketika COVID menyerang kita pada bulan Maret dan April, ketika itu kita menggunakan sumber dana dari masyarakat. 2 minggu kita mengadakan satu donasi terkumpul 1,4. Waktu itu kita gunakan langsung kepada mereka yang terdampak secara langsung kebijakan Pak Presiden waktu itu, sekolah harus dari rumah, belajar dari rumah. Maka mereka yang beraktivitas ekonomi di sekitar sekolahan terpukul pertama kali kita bantu lewat non APBD. Tetapi sembari kemudian kita membaca situasi dan merefocusing anggaran, kita akhirnya belajar sebenarnya COVID ini resikonya menghantamnya atau perangnya ini di sektor mana. Yang pertama adalah di sektor kesehatan, yaitu yang bisa kita atasi sekali lagi bukan mengobati gitu, karena COVID belum ada obatnya, tetapi kalau penyakit penyertanya ya diobati sesuai penyakit penyerta seperti mungkin sesak atau dan lain sebagainya. Tetapi ada resiko penyebaran yang bisa kita tahan. Kemudian yang kedua, dampaknya apa lagi? Dampaknya di ekonomi dan juga keamanan. Maka setelah kita tahu seperti itu, kita kemudian mengambil langkah-langkah. Siapa yang resiko menyebarkan penyakit? Di sana ada perantau. Perantau artinya orang yang masih dirantau, yang masih menetap dan mungkin ada keinginan pulang. Dan kalau sudah pulang, mereka sudah menjadi pemudik. Kemudian pemudik mereka menjadi suspek, yaitu kalau dulu kalau sekarang disebutnya orang dalam perjalanan. Kemudian mereka yang berada di gugus tugas dan di sektor pelayanan vital itu juga beresiko tersebar penyakit. Maka kita mengambil langkah-langkah kebijakan. Ketika itu perantau kita beri insentif, kita manfaatkan bansos dari Kementerian Sosial yang masih memiliki NIK Kabupaten Trenggalek, kita berikan bansos tunai agar mereka dengan syarat mereka tidak pulang ke Kabupaten Trenggalek. Kemudian yang sudah mudik, yang mereka beresiko, yang harus terisolasi menjadi ODP atau PDP waktu itu, kita berikan top up melalui ojek online agar kemudian mereka bisa bertransaksi dari rumah saja. Nah, hal-hal ini sebenarnya yang kita lakukan di dalam refocusing anggaran sehingga kemudian di Trenggalek relatif terkendali. Dan selanjutnya yang terakhir adalah kita ingin pada tahun berikutnya dengan adanya arahan Pak Presiden pemulihan ekonomi, terus kemudian kita harus mulai recover, mulai pulih, dan pulihnya adalah dengan cepat, dan sektor yang kita pilih adalah pariwisata dengan menerapkan protokol kesehatan. Maka tahun 2020 yang kita sudah gagas yang namanya 100 Fest atau 100 event di Kabupaten Trenggalek akan kita geser di tahun 2021 dengan menerapkan protokol kesehatan. Saat ini sudah mulai ada inovasi bagaimana konser dilakukan dengan jaringan radio AM, sehingga di dalam mobil masing-masing bisa mendengarkan performance dari band yang sedang perform dengan tetap menerapkan physical distancing. Nah, ini yang harus kita respon di Kabupaten Trenggalek sehingga Trenggalek bisa menjadi pilihan, karena ketika ekonomi sedang memburuk seperti ini, orang tidak bisa affordable atau tidak bisa membayar mungkin
wisata-wisata yang mahal begitu. Tapi pilihannya bagaimana wisata yang layak, yang aman COVID, dan mungkin ramah di kantong gitu, sehingga pilihannya daerah-daerah seperti Trenggalek yang bukan merupakan daerah epicentrum, bukan zona penyebaran, bukan zona merah, aman dari sisi COVID, relatif lebih aman daripada daerah lain, kemudian juga tidak kalah menawarkan potensi wisata yang ada, dan apalagi ditambah dengan event dan juga hospitality, harapannya ini bisa menjadi satu pemulihan ekonomi masyarakat ke depan. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Jadi secara umum bagaimana agenda reformasi birokrasi kita dan bagaimana penerapan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah masih jauh dari sempurna, iya, tetapi kita terus berprogres, dan atas saran, rekomendasi dan arahan dari tim penilai dan juga rekan-rekan dari Kemenpan RB, kami harapkan Trenggalek bisa mencapai perbaikan dengan secara cepat, dan karena ada efektif dan efisien, kita bisa memfokuskan anggaran kita untuk memulihkan ekonomi masyarakat dan juga menekan angka penyebaran COVID, sehingga di tahun 2021 kita sudah bisa mulai pulih, kembali back to normal. Kemudian lepas dari tahun 2021 dan 2022, masyarakat Trenggalek bisa bertumbuh baik secara ekonomi kemakmurannya. Terima kasih, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf atas ketidakhadiran kami secara langsung, kami memohon maaf, dan saya percaya OPD akan bisa menjelaskan lebih baik daripada saya secara detail. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.